Baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang image color conversation. Nah, di mana image color conversation bertujuan utama dari kode ini adalah untuk membaca gambar menggunakan OpenCV, lalu mengubah format gambar seperti BGR menjadi gray, terus BGR menjadi RGB, atau BGR menjadi BGRA. Di mana A itu adalah untuk menambahkan transparansi pada suatu gambar di pixel. Ini fungsi-fungsinya untuk convert BGR ke RGB. Ini dia. Fungsinya itu cv2.color underscore BGR to RGB sama cv2.color underscore RGB to BGR. Kemudian yang kedua itu convert BGR ke HSV dengan fungsi cv2.color underscore BGR to HSV, cv2.color underscore HSV to RGB. Kemudian untuk convert BGR ke BGRA itu cv2.color underscore BGR to BGRA, cv2.color BGRA to BGR. Kemudian selanjutnya convert RGB menjadi RGBA, ada cv2.color underscore RGB to BGRA, cv2.color underscore RGBA2 BGR. Kemudian yang terakhir di sini ada convert BGR menjadi gray. Fungsinya yaitu cv2.color underscore BGR2 gray, cv2.color underscore gray 2 RGB. Dan di sini yang pertama ada convert image. Di sini kita akan mengconvert BGR to gray, yang dimana di sini ada kode-kodenya. Image sama dengan cv2.imret kucing.jpg, ini untuk memanggil dan membaca gambar. Kemudian ada image underscore gray cv2.color image cv2color bgr2 gray. Ini untuk mengubah gambar dari BGR menjadi gray. Nah, yang artinya gambar hanya memiliki satu channel warna saja. Ini ada cv2imshow. Ini untuk menampilkan original image-nya. Kemudian cv2imshow grayscale image itu untuk menunjukkan gambarnya yang warna abu-abu nanti. Kemudian cv2 wait key itu menunggu sampai menekan salah satu keyboard, dan cv2 destroy all windows ini untuk menutup seluruh jendela mananya supaya kita. Kemudian yang kedua itu convert BGR to RGB. Sini membaca gambar kucing. Kemudian sini ada img underscore RGB sama dengan cv2.cvtcolor image cv2.color underscore BGR to RGB. Nah, ini tujuannya itu untuk mengubah format warna BGR menjadi RGB. Kemudian cv2.imshow ini akan menunjukkan gambar originalnya. Kemudian cv2.imshow RGB image, nanti dia akan menampilkan gambar yang telah dikonvert ke gambar RGB-nya. Kemudian cv2.yk itu menunggu sampai kita menekan tombol keyboard. Kemudian cv2.destroy all windows menutup semua Windows-nya. Kemudian convert BGR to BGRA. Di sini ada image sama dengan cv2.imret kucing jpg, memanggil nama kucing ini, membaca nama kucing. Kemudian img underscore BGRA sama dengan cv2.cvtcolor image.cv2.color underscore BGR2 BGRA. Ini tujuannya untuk menambahkan A, di mana A ini adalah channel alpha, yang dimana ini adalah tingkat transparansi pada gambar GRA ini. Kemudian nanti imshow
original image, show BGRA image. Wait key itu menunggu sampai menekan salah satu keyboard, lalu di scroll all windows. Kemudian di sini ada image.shape, ini untuk mengecek ukuran image. Ini untuk melihat outputnya. Nah, ini ada gambar originalnya. Kemudian ini ada gambar yang diubah, yang dikonvert ke gambar dari tadi. Untuk white. Kemudian yang kedua, convert BGR. Ini ada outputnya. RGB. Nah, ini originalnya. Kemudian yang ini ke RGB tadi. White lagi. Nah, ini dia outputnya. Kemudian untuk convert BGR ke BGRA nya, ini dia. Nah, ini yang BGRA image nya dari white. Kemudian di sini image trace, caranya lagi. Nah, ini itu untuk mengecek ukuran image. Ini ada 686 1200. Ini tingginya dan ini lebarnya. Kemudian 3 ini adalah channelnya. Kemudian image BGRA shape. Ini itu merupakan ukuran gambar sama seperti tadi, dia akan mengeluarkan output yang sama 686 1200 untuk lebarnya, dan 4 ini ada 4 channel di BGRA shape-nya. Kemudian image BGRA 00 ini akan mengeluarkan output array dengan ada 4 channel, yaitu 31, 38, 55, dan 255. 255 ini berarti dia tidak transparan. Kemudian untuk mengubahnya menjadi transparan, ada image underscore BGRA titik 2 titik 2 23 sama dengan 70. Nah, titik 2 ini merupakan semua pixel, sedangkan yang 3 ini adalah merupakan channel alpha. Lalu 70 ini adalah transparansinya. Apa phase alpha itu adalah 0 transparan, sedangkan 255 tadi ini adalah tidak transparan. Berarti ini bisa 70, dia transparansinya 25%. Kemudian di sini ya benar, kita running. Sama sekali BGRA. Kemudian ini untuk menyimpan image-nya, ada sisi 2 inRed 16, di sini harusnya diganti. JPG ya harusnya ini. Di sini shift red logo Python, kucing, transparansi.png, img underscore bgra. Di sini digunakan untuk menyimpan gambar.
ke file catatannya. Transparansinya hanya bisa dilihat pada format PNG. Nah, jika disimpan sebagai gambar kucing, transparansi.jpg, img_bgra, berarti sebagai JPG tentu akan berubah, mana menjadi dari PNG menjadi JPG, berarti transparansinya tidak akan terlihat. Kita running true, dan yang ini benar karena dia sudah mengubah data kucingnya menjadi JPG dari PNG ini. Nah, yang selanjutnya itu convert video ke gray. Di sini ada fungsi cap sama dengan cv2.video capture gunung.mp4. Itu untuk membuka file video. Nah, sedangkan di sini ada wellcap.isOpen. Berarti loop masih berjalan selama video masih dibuka. Kemudian di sini ada red frame sama dengan cap.red. Itu rednya di sini merupakan status berhasil membaca frame. Kemudian frame-nya di sini merupakan gambar dari frame videonya. Dia ini cap.red, dia akan membaca frame-nya. Kemudian ada gray sama dengan cv2.cvtcolor frame cv2.color_bgr2 gray. Nah, ini untuk menampilkan video dalam bentuk gray. Nah, dia cv2info akan menampilkan videonya dalam bentuk dalam warna abu-abu. If cv2 weight k, dia diputar 25 sama dengan ORD key. Berarti jika tombol key ditekan, maka video berhenti. Untuk menutup pintunya juga nanti ada cv2 distro all windows. Di sini coba kita run. Nah, ini dia ada gambarnya. Gambarnya berwarna gray. Kemudian jika kita ingin white, tinggal ditekan keyboard white. Oke. Selanjutnya di sini saya ingin menjelaskan tentang drawing tool. Nah, drawing tool ini berfungsi untuk menyediakan beberapa fungsi untuk menggunakan objek pada gambar. Yang pertama ada cv2. Selanjutnya yang pertama ada cv2.line. Di sini itu digunakan untuk menggambar garis. Yang kedua ada cv2.ellipse, digunakan untuk menggambar elips. Terus cv2.rectangle di sini digunakan untuk menggambar persegi panjang. Terus selanjutnya ada cv2.circle, digunakan untuk menggambar lingkaran. Terus yang terakhir selanjutnya itu ada cv2.fillPoly, digunakan untuk menggambar poligon yang diisi warna. Terus yang terakhir ada cv2.putText, di mana ini digunakan untuk untuk menambahkan teks pada gambar. Semua fungsi ini biasanya digunakan untuk membuat grafik atau visualisasi, membuat bounding box pada object detection, dan menambahkan tulisan atau tanda pada gambar. Selanjutnya di 2.1 ini kita ada drawline atau cv2.line. Ini digunakan untuk menambah garis pada gambar. Bentuk umum cv2.line ini itu ada img, x0, y0, selanjutnya ada xt, yt, terus ada b, g, r, terus ada thickness, terus ada line type. Selanjutnya img ini itu
digunakan untuk input image atau gambar yang akan digambar garis. Start point-nya itu tuple, yang dimana titik awalnya itu adalah garis. Terus end point-nya itu titik akhir garis. Selanjutnya line color itu warna garis dalam format BGR. Line thickness ini itu ketebalan garisnya. Line type itu tipe garisnya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu cv2.fill. Garis isinya itu dipenuhi. Selanjutnya yang kedua ada cv2.line 4, garis sederhananya. Terus ada yang ketiga itu cv2.line 8, garisnya itu lebih halus. Selanjutnya cv2 line AA paling halus. Selanjutnya ada simple draw line. Pada kode background ini yaitu background sama dengan np underscore. Di sini ada kodenya yaitu background sama dengan np.zeros 400 403. As type-nya itu dan .as type np.win8. np zeros itu digunakan untuk membuat gambar kosong. Jadi program ini membuat gambar kosong berwarna hitam berukuran 400 x 400 pixel. Nah, 400 yang pertama itu termasuk tinggi gambarnya, terus 400 selanjutnya adalah lebar gambarnya, terus yang ketiga itu jumlah channel warna atau BGR-nya. Selanjutnya cv2.line background 100,350 ini merupakan titik awalnya. Terus yang kedua 300,350 merupakan titik akhirnya. 50,0,255 itu warna garis. Terus yang tiganya itu ketebalan garisnya. Artinya program menggambar garis horizontal dari kiri ke kanan. Berikutnya cv2.imshow draw line background. Ini digunakan untuk cv2imshow ini digunakan untuk menampilkan gambar. Selanjutnya yang draw line-nya ini nama Windows-nya. Terus cv2.waitkey-nya ini itu digunakan untuk menunggu tombol ditekan. Terus yang terakhir cv2.destroy all window-nya itu digunakan untuk menutup semua window-nya. Selanjutnya ada draw multiple line. Digunakan untuk menggambar beberapa garis. Nah, pada kode kedua ada beberapa garis. Yang pertama itu ada garis horizontal. Ukurannya itu 100,350, terus 300,350, terus 50,0,255, terus channelnya itu tetap 3. Terus selanjutnya itu garis vertikal. Sini kodenya itu cv2.line background. Ukurannya itu 50,100, yang kedua 50,300, selanjutnya 25,255,0. Terus ketebalannya itu 20. Artinya garis vertikal
hijau dan garis vertikalnya itu hijau dan ketebalannya itu 20. Selanjutnya ada garis miring pink. Di sini kodenya itu cv2.line background 250,300 230 100 255,0,255. Terus 5, artinya garis diagonal warna pink ini mempunyai ketebalannya itu 5. Terus garis miring Tosca cv2.line backgroundnya ini itu 300 280 100 127,0. Ketebalannya itu 5. Artinya garis diagonal yang warnanya Tosca dan menggunakan anti-aliasing agar lebih halus. Selanjutnya 2.2 draw rectangle. Fungsi ini digunakan untuk menggambar kotak atau persegi panjang. Untuk fungsinya cv2 rectangle image img x0 y0 xt yt b g r thickness line type ini digunakan untuk menggambar kotak atau persegi panjang. Selanjutnya img ini itu digunakan untuk input image. x0 y0 ini titik kiri atasnya, xt yt-nya itu titik kanan bawah, bgr-nya itu warnanya. Thickness itu ketebalan garis. Jika thickness -1, maka kotak akan terisi warna. Contoh kodenya itu cv2.rectangle background 1525 itu titik kiri atasnya, 200,150 itu titik kanan bawahnya, 0,0,255 itu merupakan warna merah, dan 5 ini itu merupakan ketebalan garisnya. Draw filled rectangle adalah draw filled rectangle atau membuat background sama dengan np.zeros 400, tingginya, lebarnya juga 400, terus channelnya itu adalah 3. As type np.width 8-nya ini itu, kemudian outline colornya itu hanya garis. cv2.rectangle background ini tuh ada 15,25 itu titik kiri atasnya, 200,150 itu titik kanan bawah, terus 0,0,255 itu warna merah BGR. Ketebalan garisnya itu 5. Artinya background tempat menggambar. Selanjutnya fill color. cv2.rectangle backgroundnya ini ada 210,50 titik kiri itu termasuk titik kiri atasnya. Selanjutnya 270,270 itu titik kanan bawahnya. Terus 0,200,255 itu warna rectangle. Warna rectangle yang diisi penuhnya itu ditunjukkan dengan -1. Jadi ada cv2.line AA-nya itu garis rectangle-nya itu berarti lebih halus. Jadi ini kita buat persegi panjang berwarna penuh. Selanjutnya cv2.imshow atau rectangle background
Ini menampilkan gambar yang judul Draw Rectangle. CV2.WK0 ini program berhenti sampai kita menekan tombol keyboard. CV2.Destroy all window menutup semua windownya. Mungkin ini saja penjelasan dari saya, sisanya bakalan dilanjutin oleh rekan saya. Terima kasih. Selanjutnya di sini ada penjelasan untuk draw circle atau CP2 circle, yaitu menggunakan metode CP2 circle, image, XY, radius, BGR, thickness, line, underscore type. Untuk image, yaitu untuk input image, XY yaitu untuk circle center point atau tuple, radius untuk circle radius in pixel. Sedangkan untuk BGR untuk circle color atau tuple, dan untuk thickness yaitu untuk circle thickness. Jika nilainya negatif, maka warnanya akan penuh. Selanjutnya di sini ada line type. Ada 4. Di sini ada 4, yaitu CP2.fill, CP2.line underscore 4, CP2.line underscore 8, dan CP2.line underscore AA. Selanjutnya di sini ada draw circle, yang dimana kodenya ada IMG cp2.imread kucing jpg, yang dimana digunakan untuk membaca gambar kucing jpg. Selanjutnya ada circle outline dengan kode cp2.circle.img. 150, 100 digunakan untuk titik awal sebelah kiri. 55 digunakan untuk titik tengah. Sedangkan untuk 0, 255, 150 digunakan untuk channel warnanya. Dan yang kedua digunakan untuk ketebalannya. Selanjutnya di sini ada cp2.imshow draw circle img, digunakan untuk menampilkan gambar lingkaran. Selanjutnya di sini ada cp2.whitecake0, menunggu program untuk tertutup sampai menekan tombol quit. Lalu cp2.destroy all windows digunakan untuk menutup semua Windowsnya. Selanjutnya ada draw fill circle, yang dimana kodenya ada img cp.imread kucing jpg. Kode ini digunakan untuk membaca file gambar bernama kucing jpg. Kemudian selanjutnya ada circle outline, digunakan untuk membuat lingkaran. Yang pertama itu ada cp2.circle. Fungsinya yaitu untuk menggambar lingkaran pada gambar. Lalu untuk IMG-nya digunakan untuk menentukan gambar tempat lingkaran akan digambar. 65 yaitu untuk menentukan titik pusat lingkaran pada koordinat XY. Kemudian untuk 55 digunakan untuk menentukan radius lingkaran, yaitu jarak dari pusat ke tepi lingkaran. Nah, selanjutnya untuk 0
255, 150 digunakan untuk menentukan warna lingkaran dalam format BGR, blue, green, dan red. Sedangkan untuk angka 2 digunakan untuk menentukan ketebalan garis lingkaran. Dan di sini ada perintah cp2.len AA digunakan untuk membuat garis lingkaran lebih halus. Di sini ada circle fill digunakan untuk membuat lingkaran berisi, yang dimana kodenya ada cp2.circle.img 65 250 digunakan untuk menentukan posisi pusat lingkaran kedua. 55 digunakan untuk radius lingkaran, dan 0, 50, 2, 50 digunakan untuk warna lingkaran dalam format BGR. Dan -1 artinya lingkaran diisi penuh dengan warna. Dan untuk cp2.len AA yaitu untuk membuat tepi lingkaran lebih halus. Selanjutnya di sini ada cp2.imshow draw circle img. Kode ini digunakan untuk menampilkan gambar hasil pengolahan dalam sebuah Windows dengan judul draw circle. Dan di sini ada cp2.whitekey digunakan untuk menunggu sampai pengguna menekan tombol quit sebelum menutup Windows. Dan di sini ada cp2.destroy all Windows digunakan untuk menutup semua Windows tampilan gambar. Selanjutnya di sini ada retext cp2.putText yaitu menggunakan metode cp2.putText img text xy font type font scale BGR thickness line type, yaitu digunakan untuk menambah tulisan atau teks pada gambar menggunakan library OpenCV. Untuk IMG untuk menunjukkan gambar yang akan diberi tulisan teks berisi kata atau kalimat yang akan ditampilkan pada gambar, misalnya seperti hello world. Dan untuk XY digunakan untuk menentukan posisi awal tulisan pada gambar. Font types yaitu digunakan untuk menentukan jenis huruf font yang digunakan. Beberapa jenis font pada OpenCV seperti semua ini ya teman-teman. Lanjut ke bagian BGR, yaitu digunakan untuk menentukan warna tulisan dalam format BGR. Selanjutnya di sini ada thickness, yaitu digunakan untuk mengatur ketebalan garis. Dan di sini ada line type, digunakan untuk menentukan jenis garis pada teks. Dan di sini beberapa jenis sudah dijelaskan tadi. Selanjutnya di sini ada draw text dengan kode background np.zeros 200.403.astep np.uint8. Digunakan untuk membuat gambar kosong sebagai background. Dan untuk np.zeros-nya 200.403 itu untuk
membuat array berukuran 200 x 400 pixel dengan 3 channel warna. Dan untuk step np.unt8-nya yaitu digunakan untuk mengubah tipe data menjadi unt8 agar bisa digunakan sebagai gambar. Selanjutnya, di sini ada cp2.putText digunakan untuk menambah teks pada gambar. Background digunakan gambar agar diberi teks. Di sini ada hello cantik, teks yang akan ditampilkan pada gambar. 50-50 yaitu posisi awal teks pada koordinat X sama dengan 50 dan Y sama dengan 50. Dan untuk cp2.font Hersey Simplex yaitu jenis font yang digunakan. Dan 0.7 yaitu ukuran teks yang digunakan. Dan untuk 0, 255, 127 digunakan untuk teks dalam format BGR. 1 yaitu untuk ketebalan teks dan cp2.len AA yaitu untuk membuat garis teks lebih halus. Dan di sini ada cp2.imshow draw text background digunakan untuk menampilkan gambar background yang sudah diberi teks pada Windows dengan judul draw text. Di sini ada kode cp2.whitek yaitu digunakan untuk menunggu sampai pengguna menekan tombol quit sebelum menutup tampilan Windows. Dan untuk cp2 distro all Windows digunakan untuk menutup semua Windows tampilan. Selanjutnya di sini ada kode img cp2.imread kucing jpg. Sama seperti sebelumnya itu digunakan untuk membaca file gambar bernama kucing jpg. Selanjutnya kode cp2.putText img. img gambar yang akan diberi teks. Hello cantik yaitu teks yang ditampilkan. Kemudian 150, 250 yaitu posisi teks pada gambar. Lalu cp2.font Hersey Triflex yaitu jenis font yang lebih tebal. Dan 1.9 yaitu ukuran teks lebih besar. Dan 255, 127, 0 yaitu warna teks. Dan untuk 1 yaitu untuk ketebalan teks. Selanjutnya cp2.len AA yaitu untuk garis teks lebih halus. Kemudian di sini ada cp2.putText atau img. Sama seperti penjelasan sebelumnya, yaitu untuk menambah teks kedua pada gambar dengan posisi dan warna yang berbeda. Selanjutnya, di sini ada kode cp2.imshow draw text on image img, yaitu digunakan untuk menampilkan gambar yang sudah diberi teks pada layar. Dan di sini ada cp2.whitek digunakan untuk program menunggu sampai pengguna menekan tombol quit sebelum melanjutkan program. Dan di sini ada kode cp2.distro all Windows digunakan untuk menutup semua window tampilan gambar yang dibuat oleh OpenCV setelah tombol ditekan.
Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang mana saya akan menjelaskan bagian 2.5 draw dan mouse even click. Nah, di sini adalah contoh codingan untuk membuat line atau garis. Nah, yang mana di sini adalah titik koordinat awal ketika garis saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yang mana saya akan menjelaskan di bagian 2.5 yaitu draw dan mouse even click. Nah, di sini kita akan membuat semacam drawing, yaitu membuat garis. Nah, pada variabel pertama ini adalah titik koordinat awal yang mana saat mouse itu diklik. Nah, sedangkan dua variabel ini adalah titik koordinat saat berhenti mouse itu diklik. Nah, lalu ini title-nya seperti biasa sama kayak penjelasan-penjelasan sebelumnya. Nah, ini false karena diawali dengan false. Lalu ini adalah ukuran pixel 400 x 400 berlatar putih ya. Selanjutnya ini bagian fungsi seperti biasa, membuat title window. Lalu di sini ada pengkondisian ketika button ini digeser maka akan menampilkan gambar. Lalu ini nama windownya dan ini callback-nya, fungsi callback. Lalu sama seperti sebelumnya juga, ini penjelasan ketika menunggu inputan untuk Windows-nya keluar. Kita run saja. Nah, di sini seperti yang saya jelaskan tadi, ini akan berlatar putih dan ada beberapa variabel fungsinya itu untuk mengambil titik koordinat awal dan saat dilepas akan menghasilkan titik koordinat akhir, yang mana di sini kita akan coba tarik. Nah, selesai. Nah, ini adalah fungsi variabel awal tadi. Baik, di sini fungsi terakhir saat kita input keyboard maka akan keluar sendiri. Nah, jadi ini dia untuk draw and mouse even click. Nah, ini untuk rectangle atau lingkaran ya. Kita run aja. Nah, di sini sama titik koordinatnya awal hingga akhir. Di sini pixelnya 400 x 400 berlatarkan putih, dan seperti biasa ini ada function yang mana berisi pengkondisian agar menampilkan hasil. Kita coba run lagi. Di sini kita coba. Oh, maaf, bukan lingkaran ya, rectangle persegi. Nah, ini dia hasilnya. Jadi kurang lebih sama seperti tadi untuk mekanisme dalam pengkodingannya. Oke, kita close. Nah, ini circle. Ini baru lingkaran ya. Nah, di sini kita pakai hitung radius circle-nya menggunakan aljabar linear. Nah, di sini kita import math, yang mana ini library khusus untuk penghitungan matematik ya. Nah, di sini sama title-nya draw circle, terus false, baru pixel ukurannya dan bitnya 255 atau 8 bit. Sama pengkondisiannya mirip, cuman akan menghasilkan circle. Jadi kalau kita run, kita tarik, nah ini menghasilkan lingkaran. Nah, dan ini terjadi secara real time. Baik, saya akan melanjutkan di 2.6 yaitu crop and draw mouse even click. Yang ini modifikasi crop dan even click. Sama seperti penjelasan sebelumnya, ini titik koordinat awal, judulnya
Lalu di sini ada penambahan gambar, yaitu kucing.jpg. Nah, ini contoh gambarnya. Nah, ini kita crop image. Nah, di sini saat kita drag, image-nya akan ikutan tercrop. Jadi, saat kita drag, maka di tempat drag tersebut akan menghasilkan crop image. Nah, ini sama. Pengkondisiannya mirip-mirip, hanya beda fungsinya saja. Jadi, ketika kita run, nah, di sini terlihat saat kita mengcrop akan mengambil gambar ya dari hasil crop tersebut. Nah, misalkan ulang, nah kita zoom yang lain. Nah, baik, selanjutnya sebentar. Oke. Baik, selanjutnya pada bagian 2.7 measure text size before drawing, yang dimana kita akan menggunakan metode CV2 get text size, text, font size, font scale, dan ketebalan. Nah, ini akan mengembalikan dua variabel, yaitu size-nya dan baseline-nya. Kita jalanin terlebih dahulu. Nah, di sini kelanjutannya ini ada background yang mana pixelnya 200 kali 400. Ini akan berlatar warna hitam. Lalu ini backgroundnya, lalu ini XY-nya, lalu ini BGR-nya, dan ini ketebalannya -1. Dan di sini kita input teksnya hello. Lalu coba kita jalankan. Nah, terlihat ya, backgroundnya berwarna hitam dan juga ada input teksnya hello, lalu ada draw box-nya. Baik, selanjutnya ini kurang lebih sama. Nah, namun draw box-nya berwarna kuning dan juga tepat pada bagian input teksnya. Lalu lanjut ke bagian draw label box. Nah, kita lanjut di bagian draw label box, yang mana ini fungsi untuk wrap text dan boxnya. Jadi ini akan masukkan gambar, lalu input text dan juga boxnya. Nah, kurang lebih codingannya sama persis kayak sebelum-sebelumnya, tapi di sini ada penambahan variabel background, yang mana ini akan menampilkan gambar kucing dengan pixel 400 kali 400. Nah, kita coba jalanin dulu. Lanjut, fungsi-fungsi seperti ini tidak perlu dijelaskan lagi karena dari ketiga rekan saya sudah menjelaskan semua apa saja fungsi-fungsi tersebut ya. Oke, lanjut. Nah, di sini ada kucing dengan Dropbox-nya, lalu ada input teksnya. Lanjut ke bagian terakhir 2.8, itu bounding box object detection, dimana ini akan membuat box object detection, lalu mengatur label, mengatur posisi, dan juga mengatur warna dan boxnya. Nah, kita coba jalanin. Nah, di sini ada rectangle. Kita jalanin lagi yang bagian draw fill boxnya dengan ada teks. Nah, ini beda ya. Tadi rectangle, sekarang ada input teksnya dengan draw boxnya warna biru. Sebenarnya sama-sama saja teman-teman, karena di sini codingannya kurang lebih sama, variabelnya sama, terus fungsinya juga kebanyakan sama, hanya beda di bagian logikanya saja. Oke, di sini combine antara input gambar dengan input teks dan juga rectangle ya, combine. Nah, di sini ada input teksnya, ada rectangle-nya sama.
Tadi bedanya cuman satu persatu. Lanjut ke bagian function drawpad. Baik, selanjutnya ada fungsi drawpad, yang mana ini gunanya untuk weight. Baik, selanjutnya ada fungsi drawpad. Nah, ini sama seperti tadi, di mana hampir mirip, namun bedanya ini digunakan untuk menandai objek. Jadi sebuah teksnya ataupun rectangle-nya itu tidak tertutup oleh latar belakangnya. Nah, misalkan kita run dulu, kita jalanin lagi. Ini image-nya ya, drawpad-nya dan juga function-functionnya sama kayak tadi juga. Kita jalanin. Nah, terlihat dia tidak tertutup oleh background. Jadi ini khusus untuk menandai suatu objek. Baik, mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya akan ada sesi penutup bersama rekan-rekan saya. Sekian dari kelompok kami. Saya Anggrek Permata Samaradiva. Saya Desahlan. Saya Ica Yulianggraini. Saya Sophia Rasita. Izin untuk pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.